Oke. Mohon izin, ini Donggala apa Parigi? Donggala, Bu. Donggala, Ibu. Jangan saya sampai salah kamar kan? Ini, Donggala kan? Siap. Berapa pesertanya ini? 5, 9? Hah? Di kelompok itu 9. 9. Oke. Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik menjelang siang. Pagi. Iya. Baik adik-adik yang kami banggakan. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah, anugerah kita dipertemukan di Zoom meeting ini dalam rangka kegiatan kita, yaitu adalah proses pembelajaran dalam Latsar ini. Khususnya ini adalah, kalau tidak salah, ini pertemuan pertama kita ya adik-adik. Iya, Bu. Ya, ini pertemuan. Mudah-mudahan pertemuan pertama kita ini adalah insya Allah ya, insya Allah kalau mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik. Jadi saya mohon kerjasama teman-teman, karena mau tidak mau sesuai dengan jadwal. Saya lihat ini adalah kalian ini adalah coach saya ya. Jadi coach saya yang mana dalam hal ini tidak diberikan kesempatan di dalam pembelajaran, tetapi saya diberikan tanggung jawab untuk mendampingi adik-adik di dalam persiapan ujian rancangan aktualisasi atau seminar rancangan aktualisasi sampai berakhirnya nanti, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menitipkan, meminjamkan umur yang panjang kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita ini dengan baik, insya Allah. Ya. Kita intinya begitu, kita berpikir positif, jadi positive thinking saja. Karena kenapa? Apa yang kita perintahkan kepada otak kita, itulah yang akan terjadi. Jadi energi mengalir sesuai dengan atensinya. Apa yang kita pikirkan hal yang positif, ya tentu positif yang akan hadir. Tetapi kalau hari ini Anda menganggap mengalirkan positif negatif terhadap diri Anda tentang saya, ya tentu saya tidak bisa memaksakan kalian untuk menerima apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau katanya, ini menurut filosof yang pernah saya baca, kalau kita mau menyukai, menginginkan apa yang mereka sampaikan itu, kenali dulu orangnya ya. Kenali dulu orangnya, sehingga itu memudahkan kita untuk nyambung. Jadi kalau di pembelajaran itu bangun dulu chemistry-nya ya. Kalau pembelajarannya mah gampang ya, gampang pembelajarannya, semua bisa dipelajari. Tapi yang harus kita bangun ini dulu, bagaimana kita menyatukan emosi dulu kita. Emosi kita ini seperti apa, itu dulu yang harus kita bangun, supaya di dalam pembimbingan ini, coaching ini bisa bisa terlaksana dengan baik. Olehnya itu saya ingin memperkenalkan diri adik-adik. Nama saya Agustina. Saya asli Solo, Sulawesi Selatan. Ya, tepatnya saya Bone, dan alhamdulillah saya diberikan tanggung jawab di dalam hal ini mendampingi adik-adik dan melaksanakan proses pembimbingan ini. Nah, profesi saya memang sama dengan kalian, dan saya pernah menjadi CPNS seperti kalian itu 21 tahun yang lalu. Ya, 21 tahun lalu dengan Mama Oma. Berarti ibu ini sudah oma-oma, ya oma-oma banget ya. Karena ada kemungkinan umur ibu kalian itu seumur dengan saya, ya pastinya seperti itu. Karena saya terangkat jadi CPNS itu tahun 97. Kalian 97 mudah-mudahan pasti belum lahir itu. 97 ya, 97. Saya CPNS 97. Nah, olehnya itu alhamdulillah
menjalani profesi aparatur sipil negara menjadi profesi PNS ini, saya pikir susah-susah gampang sih ya, susah-susah gampang. Nah, karena semua tingkah laku apapun yang ada dalamnya itu kita sudah diatur dengan aturan-aturan undang-undang. Saya yakin teman-teman juga sudah dapatkan dalam pembelajaran ini, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita mempersiapkan diri untuk menghadapi era saat ini. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, mohon izin saya ingin juga mengenal kalian. Kenapa saya pikir kalau materinya sih saya sekali lagi gampang, tapi saya bangun dulu chemistry-nya. Kenapa ini sangat penting bagi saya. Oke, sambil karena ini hanya pembimbingan ya, ini hanya pembimbingan karena kita tinggal hanya melihat isu-isu apa yang Anda angkat, itu lebih ke situnya. Nah, saya sedikit aja, Ibu Meliati Mursak, silakan memperkenalkan diri dan profesinya apa supaya saya memudahkan saya menarik benang merahnya dengan sesuai isu yang Anda angkat. Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mulyati Mursak. Saya di instansi Dinas Pendidikan SDN 9 Banawa. Guru ya, Dek ya? Iya, guru, Bu. Guru apa, Dek? Guru kelas, Bu. Oh, guru kelas. Berarti S1 ya? S1 semua di sini ya? Iya, Bu. Oke, baik. Thank you, Bu Meliati. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Nur Fadila. Nama saya Nur Fadila, saya sarjana kesehatan masyarakat. Kecil sekali suaranya, Dila. Dinas Kesehatan. Saya penempatan di Dinas Kesehatan, Ibu. Oh, di dinasnya? Iya. Di Dinas Kesehatannya. Dan imunisasi. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Nur Fadila. Sebagai apa Bu Fadila? Penyuluh kesehatan atau apa? Sebagai petugas monitoring dan evaluasi. Oh, monitoring dan evaluasi. Petugas monitoring dan evaluasi. Ya, imunisasi di puskesmas. Oke, ya spesifiknya itu lebih ke imunisasi kan, tugas pokoknya ya. Ya, oke baik, thank you Bu Fadila. Iya. Oke baik, saya persilakan Pak Doni. Ya. Assalamualaikum, terima kasih Ibu. Sebelumnya maaf, jelas suara saya Ibu? Jelas banget Pak Don. Terima kasih Ibu. Saya Doni Setiawan, guru olahraga di SDN 6 Banawa Ibu. SDN 6 Banawa. Oke. Pak Doni alumni mana nih? Guru olahraganya di mana? Halo. SDN 6 Banawa Ibu. Enggak, maksudnya di alumninya. SDN 6. Pendidikan basic ilmunya dapat di mana? IKIP Budu. Kuliah Ibu, IKIP Budi Utomo Malang Ibu. Oh, siap. Ya, makanya saya dengar suaranya lain. Berarti ini satu kampungnya dengan suami saya ini berarti. Oke, thank you Pak Doni. Saya persilakan Ibu Ririn. Terima kasih. Ibu, perkenalkan nama saya Ririn Wulandari, instansi SDN 1 Banawa, guru kelas. Oh, guru kelas. Oh ya. Baik, Ibu Ririn Wulandari. Saya persilakan Pak Hasbi. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu. Kedengar suara saya, Ibu? Dengar deh. Siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi. Saya ditempatkan di SDN 15 Banawa sebagai guru PJOK. PJOK. Olahraga kesehatan. Iya. Ya, beda tipis dengan Pak Doni tadi ya. Sama.
Cuma beda sekolah saja. Oke. Beda postur juga. Ya, beda nasib juga. Oh, dengan nasib. Baik, Pak Hasbi. Ya. Insya Allah. Itu urusan Allah itu kalau yang itu ya. Ya, Oke, baik. Ibu Yustin. Silakan Bu Yustin. Iya Bu, terima kasih. Nama saya Yustin, penempatan instansi SDN 18 Banawa sebagai guru kelas. Guru kelas. Oke. Ya, baik. Bu Agnes. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agnes Octaviani Putri, penempatan di bagian hukum Setda Kabupaten Donggala, Ibu. Oh, berarti OPD ini ya? Iya. Ya, organisasi perangkat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Ibu, izin perkenalkan, nama saya Dewi Skarsari SKM, penempatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu. Oke. Itu relevan dengan jabatannya, dengan tugas fungsinya deh? Tidak, Ibu. Jabatan saya di SK itu, Bu, saya di situ penyuluh peningkatan, terus di penempatan di instansi saya sebagai tenaga teknisi, Bu. Oke. Itu urusannya BKD, nanti di urusannya Pak Naja itu harus selesaikan itu. Oke, baik. Ibu Fitriani tadi sudah ya? Belum ya? Belum, Bu. Oke, baik. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Fitrianika SPD. Saya sebagai guru kelas pada SDN 7 Banawa. 7 Banawa. Oke, baik. Berarti kalau di sini ada 3 ya, 4 ya. Ada yang SKM 2, yang OPD 1 ya. Berarti 3 ya. Nurfaida dengan Dewi dengan Agnes. Ya, itu ya? Ya, Ibu. Oke, berarti 3 orang yang OPD. Kenapa ini sangat penting? Karena ini kan kita sudah mau bercerita isu, ya kan? Isu. Oke, baik. Adik-adik, sedikit saja. Saya ingin mengevaluasi pemahaman apa yang Anda pahami tentang isu. Ya, random saja siapa yang bisa supaya kita bisa bahwa oh betul-betul isu ini seperti ini. Ya, saya persilakan siapa apa yang Anda pahami tentang isu? Halo? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Silakan sayang. Iya, kalau yang saya pahami tentang isu itu, Bu, tentang masalah-masalah yang lagi hangat dibicarakan di instansi ataupun di lingkungan masyarakat. Baik. Terima kasih Bu Dewi sudah menarik saya ke masalah isu. Oke, berarti kita di sini sudah mengetahui adalah isu itu adalah masalah yang lagi hangat dibicarakan di dalam organisasi kita. Isu itu adalah salah satunya tentang yang belum tentu benar kebenarannya. Olehnya itu dibutuhkan Anda hadir untuk mengetahui bahwa isu yang terjadi itu betul-betul terjadi atau tidak, hangat dibicarakan tidak. Kalau hangat berarti kita harus selesaikan. Oke, saya sedikit saja bahwa ya kayaknya jaringannya Pak Doni tidak terlalu bagus deh. Ya kadang saya lihat jadi patung, ya kan? Apa deh? Ada yang bisa saya bantu? Oke, baik. Kita coba menarik isu. Baiklah. Kira-kira isu yang Anda miliki semua ini kira-kira isu apa saja? Ya, khususnya di Ibu Agnes sebagai Sekda Biro Hukum bagian hukum. Kira-kira apa yang isu yang lagi hangat di sana, Bu? Ya, Bu, tadi Bu. Sebelumnya Ibu, saya juga ingin sedikit bercerita, curhat sih Bu. Ya, silakan. Kan selama ini, selama sebulan masuk itu, saya kurang mendapatkan isu permasalahan karena Ibu kurang aktif, bukan kurang aktif sih, kurang banyaknya pekerjaan Ibu. Tapi kemarin sempat bertanya-tanya sedikit sama atasan. Atasan saya menawarkan kalau
boleh angkat isu tentang pengaduan masyarakat berbasis online, Ibu. Seperti itu karena belum ada di... Itu ide, sudah itu sayang. Ya, itu Ibu. ide. Nah, itu sudah idenya. Jadi kita tidak boleh mengangkat sebuah gagasan langsung, tapi kita harus cari dulu apa masalahnya, baru kita pikirkan idenya. Nah, makanya saya tanya, kira-kira apa isunya yang ada di sana? Apakah banyak masyarakat yang mengeluh, yang mengeluh tetapi tidak ada sarananya? Itu boleh seperti itu. Tetapi kalau tidak ada yang tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang butuhkan itu, terus Ibu siapkan sarana layan aduan, kan tidak akan efektif. Begitu sayang, toh? Iya, sejauh kemarin masuk belum ada saya lihat kalau ada masyarakat yang ini Bu datang mengeluh kan? Iya. Berarti jangan diangkat karena itu ingat isu yang tadi itu adalah hangat dibicarakan, justru tidak ada yang membicarakan, ngapain mau diangkat? Kan gitu. Logikanya begitu. Saya tarik dulu cara berpikirnya, Anda harus angkat isu supaya kita betul-betul siap dengan isu yang kita angkat dan kita bisa menemukan solusinya. Nah, kira-kira Bu Agnes, karena saya tahu kalau Donggala ini kan baru berapa bulan melaksanakan tugasnya, sekitar 3 bulan, 1 bulan ya? Iya, bulan. Oh, oke. 1 bulan. Berarti betul-betul memang belum menguasai ya, belum menguasai. Tapi ini kalau isu, untuk mendapatkan isu itu kan bisa kita tanya orang di sekeliling kita, bisa yang orang-orang yang berpengalaman di situ, itu boleh karena cara pengambilan isu itu kan bisa didapatkan dari media-media informasi atau majalah atau teman-teman yang betul-betul sudah senior di situ, bisa diskusikan, tapi jangan langsung cari bahwa apa yang saya bikin, tidak. Tetapi Anda gali dulu apa yang sering dia rasakan selama dalam memberikan pelayanan hukum di sana, ya kan? Apa yang masalah-masalah apa? Kalau Ibu lebih ke penyuluhan hukum kah? Saya di bagian subbagian bantuan hukum, Ibu. Apa sayang? Subbagian bantuan hukum. Oh iya, bantuan hukum, berarti lebih ke bantuan hukum lah, berarti penyuluhan hukum. Ya kan, sebagian bantuan penyuluhan hukum, karena berarti bantuan penyuluhan hukum. Jadi itu dulu yang harus ditanya. Siapa yang di situ ya? Kalau dulu kan Pak ini yang inspektorat itu, siapa sekarang? Pak Lubis sekarang. Pak Lubis. Pak LT-nya ini Pak Adi, Bu. Kemarin juga titip. Pak Adi siapa? Pak Adi. Aduh, tidak ada nama. Adi Botak. Tidak. Yang dari keuangan. Yang dari keuangan ya? Iya. Kemarin dia dari kepegawaian, Ibu. Terus sempat di... Oh, Adi. Iya. Adi kepegawaian yang kurus-kurus itu. Iya. Kemarin juga titip salam sih, Ibu. Iya, saya punya bimbingan kemarin itu dia. Jadi kasih tahu dia, bilang Ibu Ina bilang, carikan saya isu, boleh bicara begitu sama pimpinan. Jadi yang jelas bahwa nanti kasih saya nomor teleponnya supaya saya bisa bantu Anda memikirkan. Kalau Adi saya tahu betul, dia bimbingan saya, dia tahu saya itu. Jadi saya pembimbingnya dulu waktu dia di PIM 4. Jadi tahu benar. Jadi nanti harus banyak tanya ke Pak Adi. Pak Adi kira-kira apa yang bisa jangan langsung apa yang bisa saya buat, tapi tanya bahwa masalah-masalah apa, atau kalau lebih relevannya orang-orang staf, teman-teman sejawatnya Anda tanya, apakah mau sistem administrasi kepegawaian yang menurut Anda terkendala di dalam menyiapkan bantuan hukum kepada masyarakat, itu Anda terkendala di situ, misalnya ini contoh aja. Jadi coba cari itu, gali, karena isu itu, cara mendapatkan isu itu bisa kita dapatkan dari media, bisa kita dapatkan dari teman-teman sejawat, bisa kita dapatkan dari pimpinan, ya. Jadi itu tekniknya. Kalau memang teman-teman ini yang baru melaksanakan tugasnya sekitar 1 bulan, itu berarti Anda harus pakai metode itu. Oke? Kecuali kalau memang selama ini sudah Anda lakukan, ya berarti
tidak perlu tanya-tanya, tapi kalau belum Anda pernah lakukan, Anda bisa. Karena mau tidak mau adik-adik di dalam aksi perubahan, di dalam aktualisasi ini Anda harus menemukan beberapa isu, dan kemudian dari beberapa isu itu Anda mempergunakan alat APKL. Alat APKL itu untuk mengidentifikasi isunya, kemudian dari banyaknya isu itu kita kerucutkan menjadi 3 dengan mempergunakan alat USG. Dari kemudian alat USG inilah kita menemukan core issue. Jadi dari alat USG itu ranking 1-nya itulah yang kita jadikan core issue. Nah, core issue inilah yang kita akan desain, cari penyebabnya dengan mempergunakan alat fishbone, ya, alat fishbone atau alat causal map, dan inilah yang kita harapkan dari masalah ini, penyebab masalah inilah kita carikan solusinya atau kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan isu tersebut. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik yang kami banggakan, tidak usah terlalu tegang kalau saya proses pembelajarannya santai, menurut saya ya santai. Tapi memang wajah saya ini yang sangar aja ya. Tapi sebenarnya saya suka aja, senang-senang bercanda, bersharing dengan teman-teman, karena kita ini apalagi saya yang sudah tua, kalau saya belajar dengan dalam tekanan atau tegang itu saya tidak bisa nyambung, tapi kita sambil belajar santai, rileks itu lebih lebih mudah untuk dicerna. Karena memang kalau di umur-umur di atas hampir 50 tahun begitu. Kalau kalian barangkali belum, karena masih umur-umur belum 30 tahun, jadi masih kuat PDI-nya ingatannya. Tapi kalau saya sudah termasuk PDI, penurunan daya ingat. Jadi harus lebih banyak rileks. Oke. Baik, adik-adik yang kami banggakan, tadi Agnes belum bisa belum siap dengan isunya, tetapi tidak mau karena ini sudah pembimbingan Bu Agnes. Ini harus suka atau tidak suka. Pertemuan kita berikutnya itu bukan lagi tidak ada, tetapi kita pertemuan hari apa lagi ya? Tanggal 28 hari Jumat itu sudah masuk ke pembimbingan penulisan. Berarti tidak lagi kita membahas isu, tapi paling tidak teman-teman itu sudah mampu seperti apa penulisannya. Oke, baik. Saya ingin sedikit share screen apa aja yang harus kita muat di dalam pembimbingan kali ini. Nah, adik-adik yang kami banggakan, ini dia bahwa pembimbingan kita hari ini adalah bagaimana kita lebih ke ini. Jadi bagaimana Anda siap dengan menerima mencari isu. Jadi isu yang kita dapatkan di sini, jadi bagaimana menemukan isu. Jadi memudahkan Bu Agnes dan teman-teman. Ini adalah isu yang harus kita cari, itu adalah dilihat dari perspektif pelayanan publiknya atau dan manajemen ASN-nya dan whole of government-nya. Jadi saya sedikit menjelaskan. Kalau menurut teman-teman yang bermasalah itu adalah sistem pelayanan atau capaian banyaknya orang yang mengeluh, atau sistem pelayanan yang di dalam itu ruwet atau berbelit-belit, atau pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, atau pelayanan yang menurut kalian itu meresahkan kalian, atau meresahkan yang katakan. Intinya bahwa apa yang Anda sajikan, apa yang Anda dapatkan itu tidak memberikan kepuasan kepada Anda, berarti yang bermasalah itu yang harus Anda angkat isunya itu adalah tentang pelayanan publiknya. Ya, seperti itu. Tetapi kalau yang menurut Anda penyebab terjadinya
tidak terlaksananya pelayanan yang baik, tidak terlaksananya pelayanan yang prima disebabkan karena tidak adanya dukungan daripada orang lain, tidak terbangunnya hubungan yang baik dengan stakeholder baik internal atau eksternal, atau tidak terbangunnya hubungan antara teman sejawat yang menyebabkan pelayanan Anda tidak maksimal. Berarti yang bermasalah itu adalah, yang kita cari isunya itu adalah whole of government-nya. Oke? Nah, kemudian silakan sayang. Silakan, sorry ya. Begitu memang kalau orang numpang. Tadi karena tidak ada signal di WA sana sayang. Tidak ada signal di. Iya sayang. Bagaimana sayang? Oh, ini aja lah. Tidak. I'm sorry deh. Tinggal 2 jam kok, tidak sampai 1 jam lagi. Oke. Bisa. Apa yang terjadi? Oh ini dia. Sorry boleh. Saya mengganggu. Oke, maaf adik-adik, itu di luar di luar daripada kendali kita. Oke, begitu memang kalau orang menumpang. Oke, baik adik-adik. Jadi saya menekankan dulu bahwa isu yang Anda angkat harus melihat dari tiga unsur ini. Pelayanan publik niaga, atau whole of government-nya, atau kerjasama dengan orang lain yang bermasalah, kemudian apakah sistem manajemen yang ada dalamnya, atau sistem apakah kalau lebih ke manajemennya itu lebih ke saya katakan lebih ke kesiapan sumber daya manusianya atau sumber daya pendukung yang lainnya. Itu menurut kalian itu salah satu penyebab yang menyebabkan pelayanan Anda tidak maksimal, berarti itu boleh Anda angkat. Oke? Ada yang ingin bertanya tentang cara penarikan isunya? Ya, saya harap teman-teman tuntas ya. Jadi tidak usah kita banyak belajar tentang tetapi tidak usah langsung ke apa yang Anda mau buat, tapi tarik dulu bagaimana Anda menemukan, harus paham dari langkah awalnya dulu. Ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana cara penarikan isunya? Oke. Saya lihat dulu, ada yang raise hand? Enggak ada, berarti aman ya Dek ya? Semua aman? Halo? Semua aman? Bisa ya? Bisa? Oke. Oke, baik. Ya, baiklah kalau seperti itu. Jadi kita lihat bahwa di dalam pelayanan inilah yang kita dalam ke agenda 3 inilah kita tarik isu, dari isu yang menjadi isu itu yang menjadi core isu, yaitu dari ketiga ini kita alat analisis, mempergunakan alat analisis APKL, USG, kemudian dari isu inilah kita lihat di sini, turunkan dari isu ini, baru kita lanjutkan ke Fishbone. Nah di Fishbone itu teman-teman kita mencari penyebab isunya. Jadi di penyebab isunya itu kita bisa lihat 5 unsur. Man-nya, ya, orangnya kah yang bermasalah, ya kan? Kemudian sistemnya kah yang bermasalah, ataukah peralatannya yang bermasalah, atau lingkungannya kah yang bermasalah, ya, ataukah metodenya yang bermasalah. Nah, ini bisa dilihat dari 5 unsur ini. Pertanyaannya, apakah kelima-limanya ini wajib kita cari? Ya, tidak mesti wajib. Tetapi teman-teman harus melihat dari unsur ini. Yang mana yang akan menjadi
penyebab isu yang bisa kita selesaikan dan bisa menyelesaikan, menjawab daripada masalah yang kita angkat tadi. Ya, jadi cari dulu penyebabnya. Dari penyebab itu kita menemukan gagasan kreatif. Seperti ini, Dek. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya, lagi. Dari pelayanan, dari isu, dari agenda 3 ini ada pelayanan publik, ada manajemen ASN, ada whole of government. Ketiga mata pelatihan ini di dalam pelaksanaan tugas kita sebagai aparatur sipil negara dituntut kita untuk mencari atau menemukan atau melihat di sekeliling kita di dalam pelaksanaan tugasnya apa yang bermasalah, apa yang menurut kalian menghambat tugas Anda sebagai aparat, ya, menghambat tugas Anda sebagai petugas. Nah, inilah yang kita identifikasi. Pertanyaannya, berapa isu yang Anda angkat? Sebanyak-banyaknya, ya. Mau Anda isu tentang salah satunya misalnya rendahnya kualitas pembelajaran, ya kan? Kemudian kita lihat bahwa salah satunya tidak didukungnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelajaran. Kemudian tidak adanya koordinasi tidak adanya koordinasi atau tidak adanya koordinasi yang terbangun secara internal. Jadi tapi ini semua nanti ada alasan-alasannya. Itu misalnya isu yang pertama itu misalnya rendahnya kualitas belajar. Nah, teman-teman ini tidak bisa langsung mengatakan rendahnya kualitas belajar, harus Anda berbicara data. Nah, bicara data. Kenapa Anda katakan rendahnya kualitas belajar? Ya, tentu kita harus lihat bahwa selama ini menurut teman-teman pembelajaran misalnya matematika atau IPA itu hasil belajarnya siswa itu di bawah rata-rata KKB ya. Ya. Nah, ya, di bawah rata-rata KKB atau KKBB? Apa KKB ya? Halo, KKM apalah istilahnya. Yang jelas harus semua data yang Anda angkat ini, yang Anda angkat sebagai isu ini harus punya dasar. Nah, teman-teman kan sudah diajarkan alat APKL-nya. Nah, saya mau seperti itu ya. Jadi nanti kita jelaskan bagaimana. Nah, kemudian dari isu ini kita turunkan, kemudian cari penyebabnya, akhirnya kita temukan gagasan kreatifnya. Nah, gagasan kreatif inilah yang harus kita cari kegiatan-kegiatannya. Nah, seperti ini konsepnya, teman-teman. Kita lihat dulu, ya. Jadi melaksanakan aman ini, ya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi yang di dalam kotak merah ini, ya, di kotak merah mana sih? Ya, kotak merah ini ada agenda 3. Jadi agenda 3 itu adalah manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Nah, yang kita maksud ini adalah isu A, isu B, isu C. Nah, isu C silakan teman-teman melihatnya seperti apa. Pelayanan publik, isu A, isu B. Jadi di sini menentukan bahwa Anda boleh mengangkat sebanyak-banyaknya isu yang ada di dalam organisasi Anda dengan melihat manajemen ASN-nya kah, pelayanan publiknya kah, dan whole of government-nya. Kemudian dari isu yang banyak ini kita pergunakan tools. Tools itu yang mana, Bu? Tools itu adalah itu yang APKL, USG. Itu adalah tools, alat, ya. Alat untuk menemukan isu. Nah, setelah kita mempergunakan alat analisis ini, mempergunakan tools ini, mana sih? Ya. Mempergunakan tools ini baru akhirnya kita menemukan core issue, ya, core issue. Jadi dari core issue ini kita menemukan gagasan. Ini seperti ini kerangka berpikirnya, ya, kerangka berpikirnya yang kita mau lewati. Nah, gagasan ini kita masuk dari gagasan yang gagasan kreatif itu adalah bagaimana agenda kedua.
Ya, agenda kedua ini kita masukkan dari misalnya kita menginginkan, ada salah satunya adalah setelah kita banyak menemukan isu, salah satunya adalah kurangnya atau rendahnya kualitas saya katakan, rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 misalnya, rendahnya belajar kelas 5. Nah, setelah itu kita lihat inilah yang menjadi core isu Anda. Menjadi core isu, mana sih kursor saya nih? Ya. Nah, ini menjadi core isu. Dari core isu ini kita turunkan menjadi untuk menjawab merendahnya hasil belajar siswa itu, kita cari apa gagasannya supaya meningkat hasil belajarnya. Jadi siswa itu terbangun, termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya. Nah, tentu di sini dituangkan gagasan kreatif. Dalam gagasan kreatif itu, itulah yang disebut dengan kegiatan, ya. Dalam kegiatan itu kita buka tahapan-tahapan kegiatannya, dan di dalam tahapan kegiatan itu sudah kita masukkan aktualisasi agenda 2. Nah, ini ya kerangka alur pikirnya untuk menemukan untuk masuk ke agenda 4 adik-adik. Kemudian permasalahannya ini sudah kita telah lihat bahwa isu itu yang kalau kita lihat bahwa potensi menjadi masalah jika tidak terselesaikannya. Sedangkan masalah kalau kita lihat adalah ada gap antara realisasi dan kenyataan. Kemudian gap kinerja saat ini, kinerja yang diharapkan. Jadi intinya isu adalah bagaimana persoalan yang harus masalah yang kita hadapi ini harus terselesaikan dan harus menentukan masalah itu harus kita lihat bahwa masalah ini antara harapan dan kenyataan itu, antara harapan dan kenyataan itu tidak sesuai, ya. Harapan dan kenyataan itu tidak sesuai sehingga di dalamnya ada gaps. Gaps inilah yang harus kita selesaikan. Contoh misalnya untuk naik kelas 5 SD, ya, siswa harus di kelas 4 itu harus mengikuti proses pembelajaran, kemudian harus ikuti ulangan, kemudian dari hasil ulangannya itu ternyata siswa itu tidak mencukupi nilai KKB-nya, sehingga itu yang menyebabkan bahwa siswa itu tidak naik kelas, ya, sehingga itulah yang dikatakan harusnya anak sekolah, siswa itu untuk naik ke kelas 5 itu prosedur itu harus dilakukan. Nah, tapi nyatanya banyak anak-anak yang naik kelas 5 tetapi nilai KKB-nya tidak mencukupi. Harusnya kan harus mencukupi seperti itu. Jadi tidak bisa naik kelas orang kalau tidak mencukupi nilai KKB-nya misalnya, tidak memiliki hal-hal seperti itu. Sehingga itu di dalamnya ada gaps, ada antara harapan dan kenyataannya itu berbeda. Harapannya orang naik kelas itu sudah memahami tentang matematika, rumus-rumus ini. Tapi kenyataannya siswa itu tidak bisa melakukan nilai rapornya itu, nilai KKB-nya itu rendah, disebabkan karena dia tidak bisa menyelesaikan proses pembelajaran dan tidak memahami misalnya rumus-rumus yang ada di dalamnya. Nah, itu yang dikatakan bahwa teman-teman harus betul-betul melihat bahwa antara harapan dan kenyataan itu di dalamnya ada tidak sinkron. Nah, contoh misalnya Ibu Agnes, harusnya itu bahwa Ibu Agnes itu adalah tugasnya memberikan pelayanan atau bantuan hukum kepada masyarakat. Tapi kenyataannya selama ini, ya, tidak ada yang dilakukan. Masyarakat tidak ada yang mengadu. Padahal kalau dilihat bahwa permasalahan yang ada di masyarakat itu banyak sekali, ya,
permasalahan yang ada di sana itu banyak sekali ya. Tetapi nyatanya tidak ada yang melapor. Setelah kita identifikasi, ternyata mereka itu tidak melapor karena tidak tahu di mana dia harus melapor. Kan begitu. Dan dia tidak tahu bahwa ada lembaga bantuan hukum yang disediakan Pemda dalam hal ini. Kan seperti itu, sudah bisa kita lihat. Kemudian kalau dia mau melapor, tingginya harus masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk melapor. Nah, kira-kira dengan masalah yang tadi, Ibu Agnes mau bikin apa? Kan begitu. Nah, dari masalah yang kita temukan tadi itu sudah bisa tertuang. Oh, saya harus melakukan sosialisasi nih. Bahwa kami di Kabupaten Donggala itu, khususnya di sekretariat itu telah menyiapkan bantuan hukum kepada masyarakat. Olehnya itu saya harus turun ke lapangan menyampaikan kepada masyarakat. Kalau tidak bisa turun, Anda sosialisasikan ke media sosial, ke media medsos, ya, bisa di FB, bisa di IG, bahwa ada Ibu Agnes saat ini yang diangkat menjadi PNS, diberikan tugas tanggung jawab untuk memberikan lembaga bantuan hukum. Nah, misalnya. Nah, apa saja yang harus Bu Agnes berikan? Nah, Ibu Agnes harus bikinkan semacam poster bahwa misalnya bikin apalah, oh saya masyarakat ini kami menyediakan misalnya saya katakan menyiapkan bantuan hukum berupa KDRT atau apalah yang Anda sajikan itu harus Anda desain supaya hasil desainnya ini begitu Anda sosialisasikan, masyarakat paham, di dalamnya ada transparansi. Seperti itu ya Bu Agnes. Jadi mencari dari gaps isu yang kita angkat itu, kita harus tahu dulu ada antara harapan dan kenyataan itu ada gapsnya di mana. Disinilah yang kita harus tentukan, cari penyebabnya dan kita cari solusinya. Dan solusi begitu kita cari penyebabnya, otomatis ya solusi itu ada. Nah, yang menjadi persoalan itu kalau solusi tiba-tiba ada, kita tidak tahu persoalannya, disitulah kita menderita. Menderita kalau penguji tanya kita tidak bisa jawab, berarti kita sudah menderita, ya kan? Nah, olehnya itu cari penyebab, cari isunya, cari penyebab masalahnya, baru kemudian munculkan ide-ide gagasannya. Jangan terbalik, ide gagasan yang sudah ada baru cari penyebabnya. Situ kita susah banget. Nah, oke, seperti itu adik-adik yang kami banggakan. Kita coba lihat dulu cara mengidentifikasi isu. Jadi kalau misalnya isu, tadi saya sudah jelaskan sedikit, tetapi saya tidak ulang. Hal yang baik itu kalau sering diulang itu malah justru menjadi pahala itu. Tapi kalau hal yang buruk yang diulang-ulang itu berarti semakin banyak dosa. Tapi ini adalah berupa saya ingin mencari banyak pahala, berarti kita lihat. Oke deh, silakan. Nah, isu identifikasi berdasarkan perspektif kedudukan, kita lihat bahwa kalau manajemen ASN-nya yang kita lihat itu, kita lihat bahwa kalau pegawai negeri sipil itu tidak di dalam melaksanakan tugasnya tidak profesional, ya, tidak profesional, kinerjanya rendah, etikanya buruk, etos kerjanya rendah, motivasinya masuk kantor itu kurang, berarti yang bermasalah itu adalah manajemen ASN-nya. Jadi teman-teman lihat di situ, ya, apalagi teman-teman baru 1 bulan bekerja. Memang itu tidak, tetapi caranya mencari itu adalah tanya-tanya saja. Senior-senior yang ada di situ yang sudah lama di instansinya itu Anda tanya, bagaimana orang ini, ya tergantung dengan tugas pokok kita ya, tergantung tugas fungsinya kita.
Nah, kalau itu lebih ke manajemennya, manajemen ASN-nya. Jadi dilihat dari apa namanya SDM-nya di dalamnya. Kemudian kita lihat kalau pelayanan publiknya yang menurut kita adalah diidentifikasi bahwa sistem pelayanan di sini kok berbelit-belit, tidak transparan, kurang ramah petugasnya, suka marah-marah, jutek mukanya, berpakaian asal berpakaian. Oh, berarti itu adalah pelayanan publik. Nah, kita lihat bahwa apakah di instansi ini kita lihat kalau pelayanan publik ini kita lihat bahwa sepertinya semua ini adalah berurusan dengan tindakan. Ya, berurusan dengan tindakan. Jadi kalau kita ini berbelit-belit ini adalah disebabkan karena ini tadi pegawai negeri sipilnya, orangnya di saat memberikan pelayanan ini adalah dia seakan-akan membuat bagaimana menyusahkan masyarakat. Padahal harusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat itu adalah bagaimana memberikan kemudahan. Kalau masih bisa, kalau bisa 5 menit, kenapa kita harus tunggu 1 jam, kan begitu. Nah, kalau harusnya 1 meja, kenapa kita harus menunggu pimpinan, harus menunggu yang lain? Langsung eksekusi saja, kan seperti itu. Nah, tidak transparan, kurang ramah, tidak ada kepastian waktu menunggu terlalu lama atau pungli. Inilah yang saya katakan bahwa itu adalah yang bermasalah, itu adalah pelayanan publik. Saya berikan contoh seperti ini. Di dalam perekrutan atau penerimaan siswa baru, ya, siswa baru. Di dalam penerimaan siswa baru itu ternyata di dalamnya itu ada, menurut yang menjadi keluhan masyarakat itu apa ya? Seakan-akan penerimaan ini tertutup untuk umum, ya kan, maksudnya tertutup untuk umum, maksudnya ini adalah dibuka secara umum tetapi tidak ada penyampaian kepada masyarakat itu loh, bahwa ini penerimaan pegawai, penerimaan mahasiswa siswa baru ini, ya, penerimaan siswa baru ini gratis, tidak dipungut biaya misalnya, tidak ada biaya yang harusnya itu yang harus bagaimana menyelesaikan. Ternyata selama ini kita datang itu tidak tahu kapan waktunya, padahal itu adalah apa namanya, salah satu bentuk pelayanan publik. Nah, untuk itu seorang aparatur sipil negara harus melihat itu. Harusnya penerimaan siswa baru itu harus diekspos, harus dibuat jadwal penerimaannya kapan, hari ini kapan kita datang, pengembalian formulirnya, apa namanya, dan lain-lainnya sampai siswa itu terlayani. Harusnya kan seperti itu, tapi nyatanya kita datang berulang kali, petugasnya belum datang, kemudian kita datang lama menunggu, tidak disiapkan tempat duduk, ya kan? Nah, akhirnya dengan perilaku atau apa namanya, kondisi yang seperti itu yang terjadi pada saat masyarakat ingin mendapatkan pelayanan, tapi ternyata ini yang dia rasakan, inilah yang menyebabkan bahwa buruknya sistem pelayanan yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang buruknya, berarti sudah ada keluhan masyarakat tidak puas, masyarakat banyak tidak percaya dengan kehadirannya ASN itu sendiri. Itu kalau kita lihat dari pelayanannya. Tetapi kalau whole of government-nya kita lihat bahwa isu integrasi data, integrasi sistem, networking atau koordinasi lintas organisasi ini menurut kita menjadi kendala, tidak terbangunnya hubungan yang baik dengan dengan lingkungan kita, misalnya tidak efektifnya, salah satunya yang menyebabkan tidak berjalannya proses pembelajaran yang baik, ya, proses pembelajaran yang baik
disebabkan karena tidak adanya komunikasi antara guru satu dengan yang lain, sehingga ini yang menghambat proses pembelajaran. Berarti itu adalah goal of government-nya. Nah, di sini kita lihat teman-teman, identifikasi isu juga dapat merujuk pada 7 isu kontemporer pada agenda 1 adalah korupsi, narkoba, terorisme. Ya, nah salah satunya misalnya kita tahu di Kabupaten Donggala itu salah satu juga apa ya saya katakan banyaknya siswa-siswa SD yang menggunakan narkoba, ya kan? Nah, apakah itu bisa diangkat menjadi sebuah isu kalau menurut kalian itu akan bisa merusak generasi penerus dan menghambat di dalam proses Anda sebagai guru? Apakah itu itu boleh diangkat? Itu boleh saja sepanjang itu relevan dengan apa yang tugas Anda sebagai guru. Kalau saya melihatnya, kalau Anda angkat dengan adanya isu-isu narkoba, ada proksi, ada macam-macam ya, ada dunia kejahatan, terserah. Jadi bagaimana bisa melihatnya? Kalau memang menurut kalian ini salah satu yang menghambat di dalam proses pelaksanaan tugas Anda sebagai aparatur, apakah itu boleh diangkat? Silahkan. Ya, jadi ternyata diberikan kebebasan ya. Nah, sepanjang itu Anda bisa mengkaitkan dengan tugas dan fungsi Anda sebagai guru atau petugas atau bagian bantuan hukum. Nah, kemudian ya sama yang saya katakan, isu A, isu B, kita pergunakan alat analisis Astrid, APKL, kemudian USG, ini sama aja, ini alat analisisnya. Kemudian ini tidak saya ulang lagi karena teman-teman sudah belajar di agenda 1. Kemudian dari memilih isu strategis yang menggunakan kriteria APKL seperti ini, pemberian angka di aktual di sini ya, aktual, problematik, halayak dan layak, itulah yang dikatakan bagaimana menentukan angka 4 di situ, angka 5 ya tentu berdasarkan dengan fakta atau apa yang Anda dapatkan di apa yang Anda faktanya apa yang Anda bisa memperkuat Anda sehingga bisa memberikan angka 4 di situ. Karena kita pakai angka skala Likert ya. Jadi angka tertinggi itu 5 dan angka terendah itu adalah 1. Nah, aktual, problematik, halayak dan layak, kemudian kita total skor dan kemudian angka tertinggi itulah yang menjadi core isu atau isu yang diprioritaskan. Nah, inilah yang kita lihat bahwa isu yang kalau kita mempergunakan alat analisis Astrid seperti ini cara penggunaannya, tetapi saya sih memberikan kemudahan kepada kalian, silakan mempergunakan alat analisis yang sudah Anda dapatkan di agenda 1. Ya. Di agenda 1 itu mohon izin adik-adik, di agenda 1 siapa yang memperkenalkan alat analisis ini? Yang membawakan materinya? Halo? Said, Bu. Pak Said, Bu. Pak Said. Oke, Pak Said ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa nantinya kalau Pak Said bisa, saya pikir Pak Said juga sudah menjelaskan seperti itu ya. Nanti kita lihat saja, itulah gunanya saya sebagai coach, lebih mengarahkan mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, Anda tuangkan di dalam rancangan aktualisasinya itu relevan enggak ya, seperti itu. Jadi itulah tugasnya coach, mengantarkan Anda untuk sampai ke tujuannya. Oke,
Kemudian di sini ada kalau kita mau menganalisis isu adalah kita harus berbicara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Yang mana dimaksud dengan kondisi saat ini adalah kondisi yang betul-betul yang terjadi, yang kita sudah tuangkan di APKL, yang mana aktualnya, misalnya aktualnya bahwa di Kabupaten Donggala itu, ya, Kabupaten Donggala itu banyak seharusnya banyak orang yang memiliki masalah, banyak masyarakat yang memiliki masalah dan tidak mengetahui bahwa masalah yang dia temukan ini harusnya dia mengadu kemana, sehingga terkadang di sana itu masyarakat seakan-akan merasa tidak mendapatkan perhatian daripada masyarakat. Sehingga masalah yang dia lakukan itu tidak pernah ada solusi, sehingga sering terjadi permasalahan yang sering berulang, Karena kenapa? Dia tidak tahu di mana dia melaporkan. Kondisi itulah yang dimaksud dengan kondisi saat ini. Jadi cerita betul-betul faktanya, nyatanya, aktualnya seperti apa, itulah yang kita sebut dengan kondisi saat ini. Kemudian kondisi yang diharapkan, harapan kita bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala itu akan mendapatkan, jika dia mendapatkan masalah, kendala yang ingin mendapatkan bantuan hukum itu, masyarakat akan melakukan pengaduan kepada Pemda. Ya, tapi nyatanya ini di dalamnya ternyata itu kondisi harapkan. Ternyata kondisi saat ini masyarakat tidak melakukan itu. Artinya di sini ada gaps, ya, ada gaps di dalamnya. Nah, kita lihat di sini ternyata antara harapan dan kenyataan itu tidak sejalan. Berarti dilihat ada gaps di dalam. Nah, kita lihat salah satu penyebab gapsnya itu, penyebab masalahnya itulah yang kita cari di fishbone, adik-adik. Nah, dari inilah kita lihat bahwa saya mau nanti ternyata penyebabnya ini dari Pemda sendiri tidak pernah menyampaikan kepada kepada masyarakat kalau mereka siapkan bantuan hukum. Nah, selama ini juga masyarakat tidak tahu di mana dia mau menyampaikan kalau ada masalah-masalah, ya kan, seperti itu. Kemudian selama ini kita tidak disiapkan pimpinan, pimpinan tidak memberikan tidak mendukung, tidak mensupport dengan sarana dan prasarannya. Buktinya kita tidak disiapkan layanan atau sistem. Nah, sekarang tugasnya itulah dengan itu kita sudah menjawab bahwa berarti kalau begitu saya harus lakukan sosialisasi, saya harus membuat banner, saya harus melakukan misalnya layanan aduan atau layanan aduan berupa online. Nah, kemudian menyiapkan sumber daya manusia yang bisa menyelesaikan masalahnya. Berarti itu sudah terjawab, gapsnya itu sudah terjawab dengan sendirinya. Nah, itulah yang Anda cerita tadi. Saya membuat ini, itulah yang menjadi kegiatan-kegiatan adik-adik nantinya di gagasannya. Seperti itu ya adik-adik, saya berharap ada yang agresif bertanya supaya bisa yang lain nyambung. Nah, ini lebih ke growth-nya, saya tidak ulang lagi, nanti sambil berjalannya ya teman-teman, saya berharap ada yang lebih saya katakan sudah bisa yang memaparkan. Nah, oke, baik. Kalau saya lebih ke sampai ke sini, ada yang ingin ditanyakan untuk pengenalan isunya, saya persilahkan teman-teman. Ada yang ingin mau cerita sedikit tentang isu yang diangkat, saya persilahkan. Bu, masih ada waktu 31 menit. Saya yang izin silakan. Begini Bu, kemarin sudah masuk di sekolah, saya belum langsung di guru kelas Bu, masih guru mata pelajaran. Terus belum 1 mingguan guru mata pelajarannya itu muluk,
Ada lagi perubahan tugas di sekolah, Bu. Diganti lagi di kelas 3. Saya jadi guru kelas 3 lagi. Belum sempat mengajar, Bu. Sudah pembelajaran mandiri kemarin itu yang emosi pertama. Jadi kalau ambil isu tentang pembelajaran, saya belum terlalu mengerti, Bu, karena belum pernah mengajar. Oke. Baik, jadi kira-kira Ibu Yustin mau melihat kalau pengajaran itu berarti pelayanan publik. Nah, kira-kira apa yang Ibu Yustin mau angkat di situ, dia mencari isunya, isu apa yang Anda mau angkat? Apakah dia itu kan tadi sudah pelayanan publiknya, kemudian apakah lebih ke aparatur sipil ASN-nya sendiri atau whole of government-nya? Silakan, karena tidak lagi kita bilang bahwa saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan, tidak bisa lagi melihat seperti itu. Kira-kira tetapkan saja, kira-kira Bu Yustin. Pertanyaan saya, Anda sudah pernah konsul dengan mentornya belum ya? Belum, Bu. Karena kemarin kelas A teman satu sekolah, bukan kami ada 2 orang di sana. Tanya saya, Kak, sudah disuruh ketemu mentor? Saya bilang belum. 2 orang yang kelas A sudah disuruh ketemu mentor. Jadi dia kemarin sore sudah ke rumahnya kepala sekolah. Iya. Oke, baik. Oke, nah sekarang kan kalau mau ketemu mentor itu harus dulu Anda mau ketemu mentor itu harus konsultasi dulu kira-kira apa yang harus Anda lakukan. Nah, jadi apa yang Anda mau buat, apa masalahnya, karena masalahnya kan yang kami tahu itu adalah masalahnya ada sama kalian, kalian sudah paham, tetapi kalaupun itu tidak usah dulu komunikasi dengan mentor, tetapi paling tidak Anda konsultasi dulu, komunikasi dengan teman sejawatnya Anda, instansi yang ada di sekeliling Anda yang betul-betul sudah bekerja mengajar selama beberapa tahun ini. Nah, di situ Ibu bisa bertanya kira-kira bagaimana sistem pembelajaran yang ada di sana, bagaimana metode pembelajarannya. Nah, dari metode pembelajarannya, kenapa siswanya selama ini efektif, tidak rajin tidak ke sekolah. Nah, atau tidak efektifnya misalnya dengan adanya sistem daring saat ini. Nah, seperti apa? Nah, mau tidak mau Ibu Yustin itu harus Bu Yustin mulai dari sekarang setelah materi ini Anda sudah mau tidak mau harus dapat isu, ya. Sudah ya, kira-kira bisa ya Bu Yustin? Ya. Kemarin sudah sempat tanya-tanya dengan teman yang di sekolah, Bu, yang pengangkatan 2018 sama guru senior. Dia bilang, bisa sih, tapi coba konsultasi sama mentor dulu. Kalau yang saya tanyakan kemarin tentang isu, Bu, dia bilang, kalau bisa, dia bilang kan itu dimintakan isunya bukan 1 atau 2, banyak dulu, yang seperti Ibu bilang tadi, sebanyak mungkin. Kemarin dia sudah kasih gambaran saya sedikit, Bu, mengenai ada isu satu, dia bilang tentang kurangnya motif kurangnya tunggu, Bu. Ih, astaga. Anaknya Bu Yustin itu ya? Iya, Bu. Enggak, dia ikut latsar juga itu berarti. Di sini, Bu, kemarin kurangnya kemampuan siswa menjadi petugas upacara. Karena dia bilang, maksudnya ini masih usulan, Bu. Dia bilang, karena di sekolah saya itu, Bu, kalau yang itu ditunjuk sebagai petugas upacara, pas berikutnya itu terus, yang lain tidak mau ikut, Bu. Kalau isu yang saya lihat sendiri, Bu, pertama masuk di sekolah itu, siswanya kalau disuruh kumpul sampah, Bu, palingan begini, bukan membantah sih, Bu. Dia bilang, Ibu, itu bukan depan kelasnya kami. Pas atau saya bilang begini, Bu, tolong kasih berdiri dulu itu tong sampah. Ada lagi yang jawab, itu bukan tong sampahnya kami, Bu, itu tong sampahnya di kelas sebelah. Seperti itu. Oke. Memang di sana itu kondisi faktanya seperti itu. Jadi banyak kalau kita sambil diskusi di tempatnya Ibu Yustin itu emang sampah menurut Ibu Yustin itu salah satu
apa ya, menghambat dalam proses pembelajarannya atau biasa-biasa saja? Kalau dibilang menghambat tidak juga, Bu. Tapi siswanya nanti disuruh kumpul, bahkan sudah belajar ruangannya masih kotor, Bu. Biasanya saya sendiri yang membersihkan, sudah saya suruh duduk mereka, Bu. Gimana? Mama belajar, Nak. Jangan ganggu Mama. Inka ambil dulu dia. Astaga. Ini sudah salah satu hambatan di dalam pelaksanaan. Tapi ya sudahlah, memang harus tentang begitu. Nah, maaf, Bu. Enggak apa-apa lah, biasa aja ya. Sudah, tidak usah dimaafkan, itu memang sudah begitu. Saya pesan di rumah. Oke, baik adik-adik, bahwa memang saya sih kalau Bu Justin, saya persilakan Bu Justin, saya kasih kesempatan Bu Justin mencari isu sebanyak-banyaknya dulu ya, dan sebanyak-banyaknya itu masing-masing isu yang Anda angkat itu harus punya alasan. Punya alasan, dengan alasannya dia harus berbasis data. Dia harus berbasis data. Nah, kalau saya sih menyarankan teman-teman kalau lebih mudah sesuaikan juga pada saat Anda melaksanakan tugas nanti ini, masih ada siswa tidak? Karena kalau tidak salah itu sudah mulai libur ya. Mudah-mudahan belum libur anak-anak, belum libur semester. Kalau proses pembelajarannya, I'm sorry. I'm sorry. Oke. Oke, baik adik-adik. Jadi itu untuk Bu Justin, silahkan mencari sebanyak-banyaknya isu. Bu Justin tinggal di mana? Di Labuan, Bu. Labuan. Daerah Wani kesini. Oh, Wani. Iya, kalau misalnya nanti teman-teman ini tinggal di sekitaran Palu, Anda boleh konsultasi langsung ke saya ya, karena kalau mau hanya memanfaatkan ini Zoom, saya yakin itu tidak efektif ya, tidak maksimal kalau hanya memanfaatkan Zoom. Jadi usahakan kalau yang ada di Donggala itu kan dekat sih, ya kan, Donggala. Sedangkan Sigi saja, Parigi saja datang konsul. Jadi saya berharap kita manfaatkan waktu itu, Mam. Ya, silakan. Maksudnya setiap data. Bagaimana? Pak Hasbi? Maksudnya saya kan tinggal di Parigi, jadi saya bilang Parigi siap datang konsultasi di rumahnya Ibu. Oh begitu ya? Iya, tinggal di Parigi Pak Hasbi? Iya Bu, iya. Oh mengajarnya di bagian sana? Enggak? Tidak, kebetulan rumahnya orang tua kan di sini. Iya, kan kalau mau ke Donggala juga kan lewat situ Pak Hasbito. Iya. Oke. Yang jelasnya saya welcome untuk melakukan pembimbingan langsung karena ini saya katakan kalau Donggala ini sedikit unik karena dituntut untuk menemukan masalah, tapi pengalamannya dalam aksinya itu belum terlalu lama sehingga agak sulit untuk menemukan masalah ya. Karena masalah itu kan berdasarkan dengan pengalaman atau apa yang kita rasakan, tapi karena Anda belum aktif betul dalam melaksanakan tugas Anda sebagai aparatur, jadi sehingga itu agak sulit. Jadi tolong dimanfaatkan waktunya, karena kalau ke pertemuan kedua ini kan sudah langsung ke pembimbingan penulisan. Bagaimana pembimbingan penulisan? Isu saja belum kita dapatkan. Oke? Kemudian itu Bu Justin. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain?
Silakan, masih ada masalah yang kalau Ibu Nurfadila sendiri bagaimana persiapannya di dalam menemukan isu-isunya? Kalau untuk isu sendiri sudah dapat beberapa, Ibu sudah coba analisis juga kemarin. Cuman yang saya bingungkan analisis ininya APKL. Tadi kan Ibu jelaskan APKL-nya itu pakai scoring. Iya. Nah, tapi kemarin kita sempat dibilang katanya baiknya jangan pakai scoring, cukup pakai checklist saja. Iya. Jadi kita ubah lagi yang dari scoring menjadi checklist. Kita bingung. Jadi yang sebenarnya yang betul itu yang mana? Oke. Baik, sebenarnya itu Oke, baik Nurfadila, itu sama saja sih sebenarnya, sama saja. Itu kan benar memberikan kemudahan kepada kita untuk menentukan yang mana menjadi prioritas. Karena kalau semua scoring, kalau saya sih melihatnya, kalau semua scoring itu kan akhirnya layak diangkat kan akhirnya di ujungnya. Nah, kalau tiga-tiganya Anda layak angkat, bagaimana yang menjadi prioritas? Nah, jadi itu. Nah, kalau misalnya ada 5 isu yang Anda angkat, Anda pakai checklist, kemudian yang terchecklist itu 4, berarti 4 ini harus agak bingung lagi kita, yang mana kita turunkan ke APKL, ke USG, ya. Tapi itu tidak menjadi yang mana betul, yang mana sama saja, karena itu sebagai alat, hanya alat. Tetapi saya selalu berpikir bagaimana Anda mendapatkan kemudahan di dalam memanfaatkan tools-nya. Seperti itu. Kalau Anda mau terbiasa pakai checklist juga nggak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang penting Anda bisa menentukan. Jadi checklist itu pun kita harus berbasis data ya, Dek ya. Misalnya aktual, Anda checklist di situ, ya. Tetapi di sedikit agak kabur, kenapa? Karena kalau checklist itu kita masih ngambang, apakah data yang kita angkat ini tinggi atau rendah. Tapi karena kan kita sudah checklist saja. Nah, kalau misalnya Anda memberikan angka, misalnya angka 5, berarti angka 5 itu adalah tertinggi, ya kan? Tertinggi. Jelas anunya skornya. Ya, jelas skornya. Jadi penentuannya itu tinggi, rendah, sedang, rendah itu kan sudah bisa kita ukur berdasarkan dengan skor yang kita berikan. Tapi kalau Anda checklist, saya katakan itu tidak salah. Tetapi Anda saya katakan agak ragu kita dan penguji agak ragu di mana letak ketinggiannya, ya tingginya seperti apa? Karena angka 1 dan angka 5 sama-sama di checklist, kan begitu tadi? Seperti itu. Jadi kalau saya sih pada dasarnya, pada prinsipnya saya ingin memberikan kemudahan kepada kalian untuk lebih memahami, memudahkan untuk bagaimana Anda memanfaatkan tools tersebut, ya seperti itu. Jadi silahkan mempergunakan alat yang merasa Anda lebih mudah, merasa Anda lebih gampang Anda manfaatkan. Seperti itu, Bu Nurfadila, ya. Mau bertanya lagi. Ya, silakan, Dek. Tentang core issue itu harus berkaitan dengan pelayanan publik, pokoknya materi agenda 3. Ada kemungkinan tidak core isunya itu berkaitan dengan ketiga-tiganya? Atau kita cukup kaitkan dengan baik. Apakah berkaitan, misalnya begini, apakah isu yang kita angkat ini adalah ada kemungkinan berkaitan dengan tiga-tiganya? Ya pastinya sih sebenarnya sekali berkaitan. Saya berikan contoh begini. Anda ingin memberikan salah satunya tugasnya Anda itu adalah harus mengetahui monitoring dan evaluasi, ya. Pak Dila tadi ya, bukan ya? Siapa tadi monitoring dan evaluasi? Ibu Dewi? Saya. Oke, baik. Saya memberikan contoh begini, Bu Fadila. Nurfadila ini ada tugasnya monitoring dan mengevaluasi penderita gizi buruk, ya. Gizi buruk misalnya, gizi buruk yang ada di puskesmas. Dan setiap itu puskesmas, itu adalah salah satu
salah satu bentuk layanan yang Anda melakukan monitoring. Nah, tetapi pada saat Anda monitoring, ingin mengetahui gizi buruk, Anda tidak bisa mendapatkan data, ya. Anda tidak bisa mendapatkan data karena disebabkan karena salah satunya penyebabnya itu adalah data yang mereka kirimkan itu, harusnya data yang Anda dapatkan itu setiap puskesmas itu memberikan data yang valid, ya, data valid tentang gizi buruk, ya, tentang gizi buruk. Tapi nyatanya Anda tidak bisa mendapatkan, ya. Nah, itu sangat erat berkaitan, erat kaitannya antara pelayanan dengan whole of government, ya kan? Sangat berkaitan. Tetapi harus kita tahu akar penyebabnya itu di mana. Nah, ternyata Anda tidak bisa mendapatkan pelayanan, tidak bisa menyajikan data valid, tidak bisa menyajikan data monitoring evaluasi tentang gizi buruk yang ada di puskesmas disebabkan karena, ya, Anda tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan data tersebut. Olehnya itu, data itu siapa yang kelola? Nah, data itu dikelola adalah orang lain. Orang lain. Jadi petugas kesehatan dalam hal ini bidan-bidan yang ada di tempat itu, artinya kalau kita mau melihat Anda tidak mendapatkan data itu disebabkan karena tidak adanya koordinasi, ya kan? Tidak adanya kerjasama, berarti yang bermasalah adalah whole of government-nya, ya. Memang saling berkaitan ini deh antara pelayanan publik, whole of government, dan dengan manajemen ASN-nya. Jadi yang menyebabkan Anda tidak bisa menyajikan data, Anda tidak bisa mendapatkan data karena tadi, ya, disebabkan Anda tidak membangun hubungan. Tidak ada hubungan, jadi saling melimpahkan. Wah, ini kan datanya puskesmas Tompe misalnya, ini kan datanya puskesmas Banawa, ini datanya puskesmas yang ada di di Lalundu. Nah, harusnya itu terpusat datanya sama Nur Fadila, ya kan? Karena Nur Fadila dalam hal ini tugasnya itu adalah monitoring, ya, bagaimana gizi buruk yang ada di sana. Tidak bisa Anda tiba-tiba berangkat ke sana tidak ada data, ya. Anda harus melihat bahwa betul tidak data yang cerita orang tentang banyaknya gizi buruk yang ada di Lalundu itu harus Anda berbasis data. Olehnya itu yang menyebabkan Anda tidak efektif, tidak bisa memberikan layanan yang terbaik itu disebabkan karena data yang ada di puskesmas itu, ya, saya katakan tidak dikirim ke Ibu Nur Fadila. Nah, harus kita cari lagi penyebabnya. Kenapa tidak terkirim? Misalnya tidak adanya biaya, ya kan? Tidak adanya biaya transportasi. Banyak orang yang misalnya petugas yang mau mengantarkan itu kalau dia ke sini harus meninggalkan tugasnya. Ya kan? Nah, berarti harus kita bangun kegiatan yang kita harus buat itu bagaimana kalau kita membentuk semacam suatu aplikasi yang mana aplikasi ini memberikan kemudahan, tidak perlu lagi mereka datang membawa laporannya, cukup dimasukkan dalam sistem itu langsung connect. Nah, itu yang harus kita lihat bahwa ternyata ini salah satunya saya harus bangun the whole of government. Yang menyebabkan saya kegiatan yang saya bangun ini adalah contoh misalnya membuat aplikasi laporan Monep tentang data gizi buruk di se-Kabupaten Donggala misalnya. Nah, itulah yang Anda buat. Berarti kegiatan yang Anda buat itu adalah berkaitan erat dengan siapa?
whole of government, karena yang Anda libatkan di sana itu adalah petugas puskesmas yang harus akan Anda bangun kolaborasi. Biar Anda bangun itu sistem, kalau tidak bangun kolaborasi, tidak bangun kerjasama, tidak bangun dengan yang lain-lainnya di situ, tidak akan bisa. Jadi pelayanan yang kita berikan itu harus menghadirkan whole of government dan sistem manajemen yang ada di dalam itu harus kita bangun. Tapi penyebab awalnya itu adalah tidak terbangunnya komunikasi yang baik atau tidak adanya koordinasi lintas sektor. Ya, itu harus dibangun. Makanya seperti itu Dek Nur Fadilah. Jadi mudah sekali itu. Oke? Baik, masih ada? Masih ada waktu 10 menit. Saya persilakan teman-teman yang di sini. Ya, silakan Pak Doni. Jadi dalam pembelajaran latsar jarak jauh mungkin ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya hilangnya kebersamaan, serunya kita latsar bareng-bareng, dan keuntungannya kita bisa berselancar di dunia maya seluas-luasnya mencari sumber apapun di sana. Jadi gini Bu, jadi sebelumnya untuk efisien waktu Ibu, satu yang saya tanyakan Ibu, untuk minggu depan apa kita sudah harus siap isu dengan langkah-langkah selanjutnya seperti yang Ibu sampaikan? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua saya, Ibu, ini Bu, kan dari kita yang ada di sini mungkin agak bingung dalam pencarian masalah, Ibu, karena waktu yang singkat kita di instansi tempat kita kerja, tempat kita mengajar, jadi sulit untuk mencari masalah. Jadi di sini saya angkat tidak dipungkiri itu secara global pengaruh astaga internet connect. Di sini Bu jelas. Di sini jelas. Oke. Sekarang ini Bu tidak dipungkiri kalau saya itu mau mengangkat isu yang sedang terjadi saat ini, yaitu pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan yang dihubungkan dengan tupoksi saya sebagai guru olahraga. Dari kemarin sempat dengan di agenda 3, Ibu, sempat sharing dengan Ibu Niputu Dewi, lampirkan tupoksi Anda. Ibu Dewi, dari dasar-dasar saya bisa mengambil kegiatan itu kan dibilang kadang terlalu jauh, Ibu, guru olahraga berhubungan dengan COVID-19. Jadi saya harus melampirkan tupoksi yang ada pada saya selaku guru olahraga, Ibu. Oke. Jadi untuk minggu depan apakah sudah teman-teman kita yang ada di sini di kelompok 3 angkatan 77 itu harus semua siap secara rangkaian dari isu sampai kegiatan, Ibu, untuk meningkat dan efisien waktu, Ibu. Makasih, Ibu. Sekian. Oke. Baik Pak Doni, jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Doni. Jadi kalau saya sih ditanya bahwa pertemuan kita itu besok, apakah sudah ada pertemuan tanggal 27 ya? Apakah kita sudah dengan isu, dengan tahapan, dengan kegiatan dan langkah-langkah? Kalau saya sih tidak mesti harus memastikan seperti itu, tetapi saya ingin memastikan bahwa Anda sudah bisa menulis isu secara, karena kalau sudah bisa menuangkan di dalam tulisan seperti apa, jadi tidak mesti harus harus sudah jadi, tidak, tetapi kerangka berpikirnya itu sudah ada. Kerangka berpikirnya itu sudah ada, nanti pertemuan besok itu sudah baru masuk ke penulisan. Sekarang saya belum, paling tidak begini, saya ingin nanti kalau teman-teman sudah datang berikutnya, ke pertemuan berikutnya, Anda sudah bisa membawa isu, ya. Dan isu yang sudah berbasis data, itu yang saya pengen. Jadi isu yang berbasis data, kemudian
kalau kita sudah berbicara isu kan sudah tahu juga penyebabnya apa, sudah tahu bahwa apa ide gagasannya. Paling tidak Anda sudah tuangkan di dalam kertas, ya. Nah, kalau tidak salah juga di pembelajaran di agenda 2, agenda 3 itu kan mereka sudah diantarkan bagaimana Anda mengkaitkan isu-isu itu dengan tahapan-tahapan kegiatan itu yang harus ini. Jadi saya tidak terlalu khawatir lagi sih sebenarnya. Cuman yang saya inginkan bahwa bagaimana pertemuan kita nantinya, Anda sudah punya isu, sudah punya beberapa isu, kemudian sudah punya core isu, dan core isu itu Anda sudah dapatkan penyebab isunya, ya, penyebab masalahnya. Kemudian dari penyebab masalahnya itu Anda sudah menginginkan bahwa ini kegiatan yang saya mau lakukan. Dari kegiatan inilah yang saya mau lakukan dengan tahapan-tahapan seperti itu. Paling tidak itu sudah berbicara tentang langkah-langkah dulu, Pak Doni. Ya, karena kita tidak bisa melanjutkan ke coaching berikutnya kalau kita belum ada isu, belum ada gagasan. Karena kalau di pertemuan kita berikutnya itu gempa ya Allah. Dirasa Astagfirullah. Di Palu, Bu. Iya, gempa. Iya, di Palu. Lumayan berasa. Di Palu. Berasa ini. Jangan panik. Di Palu gempa. Kenapa kok, Agnes? Kaget ya. Juga ini deh. Kenapa kita out kita di bawah ya? Lumayan keras ini. Soalnya saya lantai 2. Aduh, Tuhan, ampun dosaku. Turun dia dulu, Bu. Aduh. Ya, kita break saja. Kita break saja. Siap. Bisa 4 menit juga. Iya. Gemetar saya. Saya juga ke Bisa punya hak saja. Iya, Bu, ya, Bu. Lalu itu tidak rasa. Ya, Labuan juga tidak lab merasa. saja deh. Lab saja ya. Iya, Bu. Ibu turun saja. Agnes keluar dari lapang, Nek. Dari awal keluar. Sudah buka pintu ini saya. Jadi bagaimana ini? Lihat saja. Lihat saja, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Kita ketemu. Teman-teman, Nanti dihubungi saya saja ya. Ibu, nomornya. Oh iya, nomornya Ibu. Nomor. Sama anu saja petugas. Nanti minta sama Pak Anca. Iya, nanti minta sama Pak Anca. Ya. Salim teman-teman. Baik, teman-teman, nanti kita ketemu di tanggal 27 saja ya. Iya, Bu, makasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya taruh di otot saja dulu. Ya, Agnes, urus jilbabmu itu, Agnes. Ayo kasih bagus itu, Agnes. Takut saya. Hati-hati, lalu lu enggak berasa loh.